Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa berkumpul di ibadah GB Graceful pada sore hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita bisa berkumpul dan diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang telah memberikan bagi kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat, memberikan pujian serta penyembahan kami yang terbaik. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menyertai dan menaungi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami percaya Kau juga akan memerangi setiap kami. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa berkat Tuhan, membawa pesan Tuhan, membawa urapan serta kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami bisa sampai pada titik ini Tuhan, kita semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu patutlah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih
di atas segalanya Tuhan. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Let's say together, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Saya katakan, you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Say that. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Kau layak kami puji, Kau layak kami sembah. Kami tinggikan selama-lamanya. Bagimulah segala kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Roh terus bekerja di atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita bersama puji Tuhan. Amin. Kita mengatakan ikut diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Yes. Mari kita bertepuk tangan saudara.
Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita agar kita diberkati dan menerima apa pesan Tuhan sore hari ini. Mari kita mau katakan bahwa kita percaya pada Tuhan, bahwa Dialah jawaban atas setiap doa kita. Dan kita tahu ketika kita berdoa, ketika kita meminta Tuhan, maka Roh Tuhan akan bekerja. Makasih Yesus.
Ini keyakinan kami Bapa. Saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir bersama kami. Saat kami berdoa Tuhan, Engkau menjawab setiap doa dan seruan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian kami. Saatnya kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun ya Tuhan yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu mengurapi setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kalau kita ada sampai sore hari ini ya. Semua karena kebaikan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala Andreas ya, sudah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Kalau sudah dapat, saja kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7. 2, 3, ya. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga dia pergi berperang. Dia beruntung, dia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat ini, maka Tuhan menyertai dia. Ya. Kalau kita melihat ayat-ayat di atas saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang masih muda. Pada saat dia naik tahta, dia berumur 23 tahun. Nah, seorang anak muda biasanya selalu melakukan apa yang dia mau. Benar gak saudara? Ya. Seorang anak muda itu biasanya susah diatur. Yang dilakukan ialah keinginan hatinya, kesenangan dirinya. Tetapi kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, di sini sebagai seorang raja, Hizkia ini saudara yang dikasih Tuhan, tentunya tidak gampang. Amin. Dia harus berpikir bagaimana menjawab segala persoalan masalah masyarakatnya, ya. Dia juga harus berpikir bagaimana memajukan supaya kerajaan itu berjalan dengan baik. Itu yang dialami oleh Raja Hizkia. Tetapi kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7 yang kita baca hari ini, dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Beruntung, saudara. Beruntung itu sama dengan berhasil. Amin. Beruntung itu sama dengan selalu diberkati. Beruntung itu sama dengan, kalau istilah sekarang ini, bejo. Ya. Bejo, maka saudaraku, seringkali orang membuat nama anaknya Bejo. Supaya apa? Supaya anaknya itu nanti beruntung, ya. Kemana dia pergi, dia beruntung. Kemana apa yang dilakukan, dia beruntung. Bejo, ya. Kalau bahasa Jawa itu bejo, ya, beruntung, berhasil. Nah, kata beruntung itu, saudara dikasih Tuhan, adalah semua
kata ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Amin. Beruntung. Saya mau beruntung. Dalam segala apapun yang saya lakukan, saya mau beruntung. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ya, baik dalam bangku kuliah kita mau beruntung, baik dalam pekerjaan kita mau beruntung, berhasil, sukses, ya. Bahkan dalam pelayanan pun Saudara kita mau berhasil, sukses, beruntung. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan inilah yang dialami oleh Hizkia. Raja yang muda ini, Saudara, dia diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan, dan hidupnya pun beruntung. Kemana dia pergi berperang, bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat lain sebelumnya, Saudara kasih Tuhan, kerajaan Yehuda itu ada di bawah kerajaan Asyur, ya, kerajaan Asyur, pemerintahan Asyur. Dan Saudara dikasih Tuhan, dikatakan bahwa dia memberontak. Raja Hizkia ini memberontak dan tidak takluk kepada Raja Asyur. Hanya dia yang bisa, Saudara dikasih Tuhan, melawan Raja Asyur. Kenapa? Karena dia beruntung. Jadi sesuatu keberhasilan, sesuatu kesuksesan itu semua diidam-idamkan orang. Amin. Ya, makanya kalau kita melihat di dunia ini, untuk membuka usaha sehingga usahanya itu beruntung, Saudara, berhasil, sukses, tidak mengalami kerugian, banyak orang yang melakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Misalnya dia pergi ke Gunung Kawi, dia minta jimat-jimat kepada dukun, ya. Kan sering kita dengar bahwa ada warung yang mempunyai jimat-jimat, dia taruh itu di laci supaya apa? Banyak pembeli datang, banyak orang datang. Bukan cuma warung, penjual makanan pun, Saudara, ya, seringkali mereka memakai ilmu-ilmu gaib. Supaya apa? Supaya berhasil, supaya beruntung. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, bahwa kalau kita mau beruntung di dalam segala hal yang kita lakukan, Saudara, hanya satu hal, ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita baca di situ jelas dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Artinya Tuhan menyertai Hizkia, sehingga dia pergi kemanapun berperang, dia beruntung. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, kalau kita mau sukses, kita harus berpikir, Tuhan menyertai enggak? Ada enggak penyertaan Tuhan dalam hidup? Ya? Nah, kita melihat Hizkia ini meskipun muda, Saudara, sebagai Raja Yehuda pada saat itu, tetapi dia disertai Tuhan. Tentunya, Saudara dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Hizkia bukan diterima dengan gratis atau hanya otomatis penyertaan Tuhan ada di dalam diri. Bukan, Saudara. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Ya. Ada yang dilakukan oleh Hizkia sebagai raja pada saat itu sehingga Tuhan menyertai kehidupan Hizkia sebagai raja, dan dia beruntung, Saudara. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat itu? Kita melihat di ayat yang ketiga, Saudaraku, ayat yang ketiga di situ dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhur.
Ya, Hizkia rupanya selalu melakukan kebenaran. Amin. Hizkia selalu berjalan di dalam kebenaran. Tidak ada di dalam kehidupan Hizkia kebohongan. Tidak ada di dalam hati Hizkia atau kelakuan Hizkia ini tipu menipu, tidak salah. Selalu melakukan kebenaran. Kita melihat di situ kenapa Hizkia disertai oleh Tuhan, saudara. Karena Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang benar. Amin. Salah satu contoh, saudara, yang benar yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu di ayat yang keempat dikatakan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tubuh-tubuh berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Kalau kita membaca bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, saudara, mereka itu seringkali memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Musa berdoa, saudara. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan kemuliaan. Masa Tuhan mau membinasakan bangsa ini? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkemurahan, saudara, sehingga Dia membuat tiang ular tembaga. Diperintahkan kepada Musa, buat ular tembaga, dan setiap orang yang lewat dari situ maka nyawanya akan selamat. Tetapi lama-kelamaan, saudara, rupanya bangsa Israel menyembah patung ini, menyembah tiang dari ular tembaga ini. Mereka mempersembahkan korban, mereka memberikan persembahan-persembahan yang lain. Jadi memberhalakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini membuat kecemburuan di hati Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, jangan ada Allah lain padamu yang menyerupai apapun. Ya. Ini suatu kecemburuan, suatu kekejian di mata Tuhan. Nah, pada saat Hizkia sebagai raja, saudara, dia naik tahta, yang pertama yang dia lakukan ialah menghancurkan segala bukit-bukit pengorbanan, ya? Menghancurkan segala tiang-tiang berhala, tubuh-tubuh berhala dihancurkan, dihapuskan dari kerajaan Yehuda. Dan itulah yang membuat hati Tuhan senang, saudara, ya? Yang membuat Tuhan menyertai Hizkia, sehingga kemanapun dia pergi, dia berhasil, dia beruntung. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara berhala, ya, Tuhan tidak suka. Kalau kita mencintai, mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, maka itu akan menimbulkan kecemburuan bagi Tuhan. Ya. Contoh, saudaraku, rokok. Ya. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, ada banyak orang beribadah kepada Tuhan, Tuhan, tetapi yang dilakukan hanya keinginannya. Dia masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kenapa saya katakan salah satu contoh rokok? Karena rokok itu, saudaraku, merusak tubuh. Amin. Rokok itu merusak tubuh. Dan Tuhan berkata tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Kenapa kita merusak? Karena keinginan daging. Ada orang yang dari tahun ke tahun rajin bergereja, tetapi tidak bisa lepas dari rokok.
Kalau sudah habis makan, dia cari tempat ini merokok. Ya. Kalau ditanya kenapa tidak bisa lepas, wah kayaknya nggak bisa dilepas rokok ini. Sebab kalau udah habis makan, kalau nggak merokok kayaknya ada sesuatu yang kurang. Nah, ini keterikatan saudara. Keterikatan ini adalah berhala. Bagaimana Tuhan menyertai kalau kita masih tidak bisa melepaskan diri kita dari segala keinginan-keinginan dari berhala, sesuatu yang mengasihi kita kasihi lebih daripada Tuhan. Ya, ini harus diputuskan. Amin. Ya. Kalau engkau mau disertai oleh Tuhan, maka belajar bertobat, saudara. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang membuat kau tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa bertobat, melepaskan segala ikatan-ikatan yang membuat hati Tuhan tidak suka, saudara, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ini sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Ya. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan lagi kita melakukan segala keinginan-keinginan dari kita. Jangan lagi kita mau diikat oleh hal-hal kedagingen. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat itu, saudaraku, merupakan sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Kenapa, saudara? Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 18 dan 17 ayat yang ke-41, ya, ayat sebelumnya di situ dikatakan, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, ya. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu-cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Sampai hari ini artinya sampai Hizkia naik tahta. Mereka masih menyembah, mereka masih datang memberikan korban-korban persembahan kepada bukit-bukit pengorbanan. Itu yang Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan berkata, mulutmu menyebut atau memanggil Tuhan, tetapi yang kau lakukan adalah keinginan-keinginan daging. Ya, banyak kan? Sudah banyak orang-orang Kristen yang demikian, datang ke gereja tiap hari Minggu hadir, tetapi pertobatan tidak ada. Merokok masih merokok. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingatkan, mereka bilang siapa yang melarang merokok? Ya? Siapa yang melarang merokok? Tidak ada di Tuhan berkata dilarang merokok. Memang secara gamblang tidak ada yang berkata, di firman Tuhan tidak ada berkata jangan merokok. Enggak, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Jangan mengotori paru-paru ini dengan asap-asap rokok. Ya. Kita dilarang di pom bensin aja, ya. Kita dilarang merokok, saudara. Apalagi di surga, tidak ada merokok. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh Raja Hizkia ialah ia melakukan apa yang benar. Itu salah satu, membuang atau menghancurkan segala sesuatu yang bisa mencuri perhatian lebih daripada kepada Tuhan, saudara. Itu yang harus dilakukan, ya, sebagai orang-orang Kristen, supaya kita disertai oleh Tuhan.
maka kita harus selalu ada di dalam kebenaran. Amin. Ada orang yang selalu terikat dengan dusta, dengan dosa bohong, ya, selalu berbohong. Itu kan tidak melakukan kebenaran. Mari kita mau, saudara, melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan lakukanlah kebenaran, maka engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Raja Hizkia, kita melihat, saudara, dia percaya kepada Tuhan. Di ayat yang kelima di situ dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Luar biasa. Atasan Tuhan menyertai Hizkia, saudara. Ya, dia tidak memakai kekuasaannya, dia tidak mempercayakan kehidupannya kepada kerajaannya, kepada tahtanya, tidak. Dia percaya kepada Tuhan. Amin. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia menaruh harap kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi Hizkia ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kedudukannya, dia tidak menyombongkan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Yehuda, tetapi dia tetap percaya. Makanya Tuhan berkata, tidak ada seperti dia sesudah Raja Hizkia ataupun sebelum Raja Hizkia. Artinya raja-raja sebelum dia, saudara, kalau kita bacanya, ada banyak raja-raja yang sebelum Hizkia ini ataupun sesudah Hizkia, mereka hanya memerintah. Ada yang 6 hari, ada yang 3 tahun, ada yang singkat-singkat, saudara. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada dirinya sendiri, kekuatannya. Akhirnya Tuhan tidak menyertai raja-raja itu, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 14 ayat 1, dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Ini adalah firman Tuhan, ya, yang diberikan oleh Yesus langsung kepada murid-muridnya. Dikatakan, kalau supaya kita tidak gelisah, kita harus percaya kepada Allah. Amin. Percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Kalau penyertaan Tuhan, saudara, ada dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah gelisah menghadapi apapun. Kita tidak akan pernah khawatir menghadapi situasi apapun, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia? Yang ketiga, ia berpaut pada Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari pada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Artinya apa? Berpaut ada ketaatan. Amin.
ada ketergantungan kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara yang kasih Tuhan, seorang anak digendong sama ibunya, ya, itu kan berbau saudara ya, menempel kepada orang tuanya. Itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia kepada Tuhan. Dia berpaut kepada Tuhan. Dia tidak mau menyimpang dari firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau orang yang taat, saudara yang kasih Tuhan kepada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dia. Amin. Mazmur 191. Mazmur 91 Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat, berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menaungi kita. Amin. Mazmur 63 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, saudaraku, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Di ayat yang ke-9 ya saudara, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Haleluya. Bukan cuma saudaraku melindungi kita, tetapi tangan kanan Tuhan akan menopang kehidupan kita. Dalam hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan banyak ujian, cobaan. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menopang kita segala. Tetapi kalau Tuhan menyertai hidup kita, melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita, memberi kita kekuatan, menegakkan kita kembali, sehingga kita dapat melalui segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan lagi. Tetapi firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh senantiasa membawa kita lebih dekat, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah saudara yang kasih Tuhan, lewat firman Tuhan sore hari ini, memotivasi kita untuk kita boleh disertai Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Di dalam bidang apapun saudara, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak dalam bangku sekolah, bahkan juga dalam usaha bisnis, dalam pelayanan, kita mau berhasil, kita mau beruntung. Satu yang Tuhan mau, satu hal agar kita berhasil dan beruntung, maka harus ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari menjadi kerinduan kita, menjadi satu tekad kita. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, sehingga aku berhasil dalam segala apapun yang kulakukan untuk hormat kemuliaan bagi Nama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu
hamba sampai tadi berkati oleh firman Tuhan bagi semuanya. Kiranya Engkau memenuhi kami di dalam hati kami. Biar firman Tuhan ini mengirim dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa hidup melengkapi dalam hidup. Terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu yang telah mengisi kami oleh firman Tuhan pada sore hari. Tuhan terus dalam hikmat urapan manfaat kebijaksanaan sebagaimana penetapan hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan, Injil firman disampaikan, dan semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama mengucap syukur pada sore hari ini. Kami juga siapkan persembahan kami yang terbaik kepada-Mu. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Persembahan kami ini dapat berguna bagi gereja-Mu, bagi jiwa-jiwa yang memerlukan, bagi rumah Tuhan. Kami kita hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah kami dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat memberikannya di amplop yang tersedia. Dan jika Bapak Ibu ingin mentransfernya, Bapak Ibu juga dapat memberikannya lewat rekening BCA di nomor 5660452585 atas nama GB Grace Polo. Rekening BCA 5660452585 atas nama GB Grace Polo. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdiri, kita mau naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ya silakan beri bagi yang beri. syafaat akan dipimpin oleh
Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita mau menaikkan dada syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Terima kasih Yesus, Engkau telah mengurapi, Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dan berkati hamba-Mu yang telah berkati kami. Dan firman Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dimanapun dan kapanpun hamba-Mu bekerja dan pelayanan akan berhasil. Terima kasih Yesus, Tuhan juga cukupi setiap kebutuhan hamba, sehingga dimanapun dan kapanpun hamba berada, dia dapat memenuhi kebutuhan dan dapat melakukan pelayanan dengan maksimal, menjadi berkat dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-jemaat-Mu, baik yang hadir maupun tidak hadir. Mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam sakit penyakit, permasalahan yang berat. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah-masalah kami. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab dan memberikan jalan keluar pada setiap pergumulan-pergumulan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, kami akan melihat kuasa Tuhan nyata, pertolongan serta mujizat Tuhan nyata di kehidupan mereka, sehingga mereka akan bersuka cita dan memberitakan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati pihak Sans Hotel ini Tuhan, terus berikan keberhasilan, kesuksesan. Percaya hal yang kami di sini menjadi berkat, yang menjadi dampak yang luar biasa dari tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang indah yang Kau berikan ini kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, memberkati kota Jakarta, Indonesia. Kami percaya Shalom Tuhan akan menaungi dan melindungi Indonesia. Terlebih di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun politik, kami percaya Tuhan akan menjauhkan kami dari segala kejahatan, perpecahan, pemecah belah, hal tidak baik. Kami berdoa biar Indonesia senantiasa ada dalam perjuangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Berdoa kami Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya